Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktek baik pelatihan pengembangan kompetensi oleh Bapak Budiono Sarjana Pendidikan, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Purworejo. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Bapak Timuryanto karena berhalangan hadir sehingga dilakukan kepada beliau Bapak Tomo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang pertama Bapak Ibu Guru yang telah dikeluarkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara ini. Diseminasi berbagai praktek baik pelatihan pengembangan kompetensi yang akan dibantu oleh guru kita yaitu Bapak Budiono SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan berbagi praktek baik yang akan dilakukan oleh Bapak Budiono SPD. Harapannya dalam berbagai praktek baik nanti bisa berimbas pada diri kita, khususnya pada guru semuanya dan para siswa pada umumnya. Berhubung pada kesempatan pagi hari ini Bapak Tri Mulyanto tidak bisa hadir karena ada tugas yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditinggalkan, maka saya selaku wakil ingin menyampaikan beberapa pesan beliau. Harapannya pada kegiatan pagi hari ini nanti bisa diikuti dengan baik dan kedepannya praktik baik ini bisa dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 1 Purworejo. Dan beliau juga berpesan untuk saya membuka ada acara diseminasi berbagi praktik baik pelatihan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bapak Budiono, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Purworejo. Maka acara pada pagi hari ini akan saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sekian dari saya karena nanti ada berbagai mungkin materi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi. Saya cukup sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu akan dilaksanakan kegiatan ini yang akan dibawakan oleh Bapak Budi. Namun sebelum acara kegiatan ini dimulai, kita tutup acara dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tri Mulyanto, SPD MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Grobogan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Grobogan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk saya dalam kegiatan pemenuhan tugas LMS saya terkait dengan designasi berbagai praktek baik pelatihan pengembangan kompetensi. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait kompetensi, pengembangan kompetensi bimbingan konseling, saya akan sedikit bercerita di mana kegiatan ini kelanjutan dari saya kemarin mengikuti BIMTEK di Solo. Nah, terus ada pengerjaan 4 hari di Solo di Hotel Pos Inn. Terus selanjutnya di kegiatan itu saya mengikuti pelatihan yang mana ada 7 jurus BK, ya, beberapa hal terkait 7 jurus BK. Nah, yang pertama yang saya pelajari terkait dengan 7 jurus BK, yang pertama jurus pertama kenali potensi. Jurus yang pertama kenali potensi ini dengan tujuan guru BK dan konselor ataupun non guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Terus konsep kunci yang akan dipahami kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat. Nah, ini terkait dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang dominan terkait dengan kecerdasan visual, kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan kinestetik. Ada 3 kecerdasan tersebut. Selanjutnya mengenal 3 gaya belajar. Nah, gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jurus yang kedua yang kemarin saya pelajari di Solo terkait dengan kelola emosi. Tujuan dari jurus yang kedua, yang pertama, guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Konsep kunci yang akan dipahami terkait konsep sel dan 5 kompetensi sel. PMC 2 dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam mengembangkan kompetensi sel di sekolah. Yang 4, kompetensi sel awareness dengan peta emosi. Terus yang kelima, kompetensi sel manajemen dengan well of choice dan mindfulness. Yang terakhir, kompetensi decision making. Ini Bapak Ibu terkait dengan PMC 2. Terus yang ketiga yang saya pelajari terkait dengan pembentukan resiliensi. Tujuannya adalah guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Konsep kunci yang akan dipahami daya lenting, pola pikir bertumbuh, dan ordinary magic. Nah, daya lenting, pakai daya lenting. Daya lenting mengapa penting? Daya lenting sangat penting terkait dengan kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Mungkin di murid-murid kita, Bapak Ibu, ada beberapa anak yang mungkin down minder, terus tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga kita perlu memberikan daya lenting atau resiliensi untuk menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak didik kita, sehingga
bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang, sehingga mereka memiliki semangat untuk belajar lebih giat lagi. Jurus yang keempat terkait dengan konsistensi. Dari yang saya pelajari, tujuan capaian pembelajaran, guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Mungkin ini di P5 di kurikulum Merdeka hampir sama dengan disiplin positif, karakter positif. Nah, ini juga sudah kita kebiasaan setiap pagi baca Asmaul Husna, berdoa, membaca kitab suci, dan lain sebagainya. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Tujuannya guru BK konselor atau guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Dan ini perlu Bapak Ibu kita menjalin koneksi dengan anak didik kita supaya kita kebutuhan psikologisnya bisa terpenuhi. Selanjutnya jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Tujuan dari jurus yang keenam, guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melakukan proses bimbingan karakter dan mengembangkan potensi murid secara maksimal. Dan ini juga sudah dilaksanakan di sekolah kita terkait dengan membangun kolaborasi. Ketika awal masuk, ketika tahun pelajaran baru, kita sudah kolaborasi dengan puskesmas, kolaborasi dengan polsek, kolaborasi dengan badan penanggulangan kenakalan anak dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi sangat penting untuk mendukung perubahan sistem yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Jurus yang ketujuh, jurus yang ketujuh adalah jurus menata situasi, yang mana tujuan dari jurus ini yang pertama, capaian pembelajaran. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan jurus yang ketujuh ini juga sudah diterapkan di sekolah kita terkait dengan menciptakan iklim yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Bisa dilihat dari beberapa anak yang mungkin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahkan pulangnya sampai malam, dan banyak Bapak Ibu juga pulangnya sampai malam juga. Ini membuktikan bahwasannya sekolah kita aman, nyaman, dan menggembirakan. Kalau tidak menggembirakan, pasti Bapak Ibu dan murid setelah pulang ya langsung pulang. Nah, dari 7 jurus ini Bapak Ibu sambil duduk nggak apa ya. Nah, dari 7 jurus ini kemarin saya dapat tugas untuk berbagai praktek kepada anak didik kita. Kebetulan saya mengampu kelas 7, jadi kemarin saya terapkan jurus yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu, kemarin saya mengambil jurus yang pertama terkait dengan laporan on the job learning OJL. Yang pertama saya dituntut dari 7 jurus tersebut, saya disuruh mengambil 2 jurus dan langsung berbagi praktik kepada peserta didik kita. Nama kegiatannya implementasi jurus yang pertama, kenali potensi. Tujuannya guru mengetahui potensi, minat, dan bakat murid kelas 7 di SMP Negeri 1 Grobogan sehingga dapat digunakan sebagai dasar sekolah dalam mengembangkan bakat dan minat pada murid. Ini kemarin juga sudah kita laksanakan Bapak Ibu ketika awal tahun ajaran baru kepada kelas 7 yang baru. Saya membagikan angket, melalui angket asesmen gaya belajar. Saya bisa mengetahui tipe-tipe gaya belajar dari anak-anak didik kita. Sasarannya kelas 7, seluruh kelas 7, baik 71 sampai 710. Kegiatan ini diisi dengan bentuk kegiatan sosialisasi fintech, pendampingan asesmen, langkah kegiatan yang terlibat atau SDM yang dibutuhkan, sarana prasarana, ruang kelas, internet, aplikasi, software, dan hal detail lainnya. Pelaksanaannya kemarin sudah saya laksanakan di akhir bulan September sampai awal Oktober di ruang kelas 71 sampai 710 dan dilaksanakan mulai tanggal 22 September sampai 27 September. Alasannya kenapa saya memilih jurus 1? Yang pertama, saya sampai saat ini kan kelas 7 baru, belum mengetahui bakat dan minat potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Dari hasil asesmen nanti saya bisa mengetahui dan bisa membantu mengembangkan bakat minat pada anak diri, anak murid, sehingga mengembangkan minat dan gaya belajar. Sampai saat ini banyak sekali anak didik kita belum mengetahui gaya belajar apa yang dimilikinya, masih bingung, sehingga kemarin saya lakukan asesmen. Terus selain asesmen, kemarin juga pemilihan minat bakat melalui dengan Google Form mengisi ekstrakurikuler sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Hasil dari laporan on the job learning yang sudah saya lakukan, hasilnya 1, mengimplementasikan jurus 1 tentang kenali potensi pada murid kelas 7. Dari hasil kegiatan implementasi yang saya lakukan pada murid mampu memahami bakat dan minat. Murid mampu mengetahui gaya belajar pada dirinya sendiri, sehingga ke depan ketika murid ini sudah mengetahui terkait dengan bakat dan minat yang dimiliki, murid ini tidak salah langkah sesuai dengan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ini sudah sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Terus yang kedua, terkait dengan OJL yang kedua, saya mengambil jurus kelola emosi. Tujuannya adalah membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Sasaran semua murid kelas 7 SMP Negeri 1 Grobogan yang terbagi dalam 10 rombel. Deskripsi kegiatan, pembukaan, selamat datang, para pendekar hebat setelah menguasai jurus dan lain sebagainya. Terus memberikan tayangan-tayangan video terkait dengan kelola emosi sehingga anak-anak bisa melaksanakan mindful untuk mengelola emosi dengan baik. Melaksanakan kegiatan di ruang kelas 71 sampai 710. Alasan saya memilih jurus yang kedua terkait dengan kelola emosi adalah banyaknya murid belum bisa mengelola emosi. Ini terlihat dari beberapa anak melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kemarin juga ada permasalahan di kelas, pinjam pulpen temannya, terus
dari dijempolkan tanpa izin terus mengakibatkan perkelahian, hingga anak tersebut tidak bisa mengelola emosi, terjadilah perkelahian. Maka perlu sekali jurus yang terbaik untuk mengelola emosi supaya anak ini bisa benar-benar mengelola emosi dengan baik. Hasilnya mengimplementasikan jurus yang kedua tentang mengelola emosi kepada murid kelas 7. Dari hasil kegiatan implementasi yang saya lakukan, murid mampu memahami mengelola emosi, menjaga kesehatan mental anak, mengambil keputusan dengan bijak, membantu hubungan yang lebih baik. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kemarin saya lakukan UJL 1 dan 2 kepada anak. Yang pertama saya mengambil jurus kenali potensi, terus yang kedua kelola emosi. Harapannya anak-anak di SMP Negeri 1 Grobogan bisa mengenal potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak murid-murid, sehingga mereka berjalan belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terus yang kedua, anak-anak dan murid harapannya mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga ketika mengalami sebuah permasalahan, anak-anak ini bisa meredam mengelola emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mau mencoba bermain kertas emosi. Nanti saya akan membacakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, dan saya akan membagikan lembar kertas emosi yang sudah saya bagi tadi. Nanti coba Bapak Ibu ketika saya membaca permasalahan-permasalahan yang ada, jika merasa senang, berarti kertasnya hanya diusap. Jika merasa kesal, nanti kertasnya diwol-wol, dilemes-lemes. Jika merasa marah, nanti kertasnya disobek. Kita mulai baca kisah yang pertama. Masih kertas HP merasa marah banting aku nggak HP mau kita bermain, saya mencoba mengerti emosional dari Bapak Ibu, dari pemahaman yang ada. Nanti saya akan bacakan kira-kira nanti ketika kesal kertasnya disobek, ketika senang hanya diusap, ketika marah disobek. Soal kasus yang pertama, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor sehingga ke sekolah. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mana? Biasa aja, biasa aja. Yang kedua, apabila Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Dan ketiga, pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan Bapak Ibu guru, tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari dari sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Yang keempat,
sekali 5 menit. Andi asik bermain ponsel, saat itu Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Dan karena beberapa menit kemudian Andi kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan dengan suara pelan. Dia berkata, "Bu Pak, ini punya Bapak Ibu ya. Tapi saya dan teman dari kelas sebelah menemukan di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu. Tapi tidak ketemu. Bapak Ibu guru terkejut. Ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Andi." Alhamdulillah. Akhirnya senang juga. Akhirnya, yang terakhir, dengan bahan ajar yang kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh menyenangkan. Nah, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Musuh, Pak. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Setrika. Ganti yang baru. Ganti siswa baru. Saya pengen tahu dari beberapa Bapak Ibu, mungkin yang kertasnya di wol-wol, tanggapannya bagaimana terkait dengan permasalahan itu? Kenapa kok kertasnya di wol-wol, nggak lusuh? Nah, mungkin dari salah satu Bapak Ibu bisa menyampaikan. Monggo Bu Betty. Monggo Pak Tamo. Ini ya. Pak Tomo dari kelas baru Pak Tomo. Oke, terima kasih. Menarik sekali materi apa yang disampaikan oleh Bapak Budi terkait 7 jurus. Ya. Terus yang perlu saya soroti itu jurus yang kedua, kontrol emosi. Bahwasannya pada diri kita sendiri kita itu kadang sulit untuk mengontrol sebuah emosi. Bagaimana kiat-kiat kita untuk kita itu bisa mengontrol emosi sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti kadang kita marah terus mukul orang dan sebagainya. Dan ini tidak hanya terjadi pada diri saya, mungkin pada diri Bapak Ibu semuanya atau bahkan pada diri siswa. Ya. Yang perlu saya tanyakan di sini Pak Budi, bagaimana kiat-kiat Pak Budi untuk caranya mengontrol emosi sehingga emosi yang ada pada diri kita atau siswa itu bisa terkontrol dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tomo atas masukan maupun tanggapannya terkait dengan kertas yang sudah dipegang. Bahwasanya setiap orang bisa merasakan senang, marah, sedih, takut, dan bahkan bingung. Tapi tidak semua orang bisa menemai dengan tepat apa yang sedang dihadapinya. Nah ini adalah peta emosi. Kita apa namanya? Nah, gambaran saja ya. Contoh, kalau kita sedang marah, tidak bersemangat, mungkin sebenarnya kita sedang merasa kecewa, bingung ataupun kesepian. Kalau kita merasa marah, bisa jadi kita sedang merasa kesal, tersinggung atau frustasi. Sekarang coba tunjuk, kita bisa menunjukkan atau menyebutkan emosi mana yang paling sering kita rasakan dulu atau mau. Senang, marah,
Kalau kita, apalagi diri saya, untuk kontrol ketika kita dihadapkan sesuatu hal yang membuat hati kita itu kesal, itu satu. Terus yang kedua, biasanya rasa kesal itu juga bisa didapatkan ketika kita itu banyak beban kerja. Nah, jadi rasa malah itu juga timbul. Oke. Tadi yang pertanyaan yang pertama Pak Tomo, bagaimana kita mengelola emosi? Yang pertama kita melakukan kesadaran diri, mengenali emosi kita terlebih dahulu dan kekuatan diri pada diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita belajar manajemen diri Pak Tomo, mengelola emosi, stres, tanggung jawab. Biasanya kalau emosi stres, apa yang kita lakukan? Mungkin mandi, mungkin wudhu, ataupun berdoa, ataupun mancing juga bisa Pak Tomo. Kalau memandang Mbak Epi gimana Pak? Oke, itu juga bisa meredam stres. Selanjutnya Pak Tomo, skill keterampilan relasi. Bagaimana kita bisa merilekskan kemampuan kita menstabilkan emosi-emosi yang kita. Yang terakhir, kesadaran sosial, empati atau memahami perspektif orang lain. Itu Pak Tomo. Jadi ketika kita emosi, kita bisa mengambil beberapa tindakan. Yang pertama bisa mengambil air wudhu. Terus biasanya sering dilakukan apa saja selain berwudhu? Istighfar, berdoa, terus dodol, mancing. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selama saya berbagi praktek baik ini dengan dua jurus tadi. Jurus yang pertama terkait dengan minat dan kenali potensi. Terus jurus yang kedua terkait dengan kelola emosi. Harapannya terkait dengan jurus-jurus yang sudah saya berbagi kepada Bapak Ibu, berbagi kepada anak-anak di SMP Negeri 1 Merobogan, ini anak-anak bisa mengimplementasikan kepada rekan-rekannya dan Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan kepada murid-muridnya yang diambil supaya anak-anak benar-benar bisa mengenali emosi, mengelola emosi dengan baik, terus bisa mengenali potensi, mengenali gaya belajar dan lain sebagainya. Harapannya dari dua jurus ini anak-anak kita bisa berkembang, tumbuh optimal untuk menjadi anak-anak yang hebat. Cukup dari saya, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.